kita salah satu sekolah yang memang nggak punya adik kelas. Waktu itu masih berapa orang tuh pas kelas 3? Sekitar 14 orang. 14. Satu kelas tuh 14 orang. 14 tanpa adik kelas. Tanpa adik kelas. Jadi sejak kelas 2 nggak punya kepala sekolah juga? Nggak punya kepala sekolah. Dan kita hampir dipindahin ke sekolah lain. Oh gitu? Iya. Pernah? Assalamualaikum Pak Purbatin. Wah, saya salut sama Pak Purbatin. Dia yang ngelamatin kita waktu itu. Nanti kita akan undang Pak Purbatin untuk ngobrol khusus. Wah, itu perlu tuh. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to School Podcast SMA Yabera. Hari ini spesial banget ya. Saya kedatangan kawan lama saya, Bang Akmal Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Akmal ini adalah salah satu alumni yang lama juga ya. Angkatan keempat kalau nggak salah. Angkatan keempat. Iya, Angkatan keempat. Jadi saya tuh angkatan kedua, Bang Akmal ini angkatan keempatnya. Jadi kita pernah sempat bareng 1 tahun ya. Saya bareng saya kelas 3-nya. Saya kelas 1. Iya betul. Akhirnya sekarang ketemu lagi. Pernah juga jadi pelatih teater kita. Teater ya, sempat ya. Berapa lama waktu itu? Cukup lama juga itu. Cukup ya. lama. Kemudian sekarang sibuk di dunia entertain. Bekerja di salah satu TV swasta di Indonesia, di Global TV. Dan sekarang lagi nanganin proyek-proyek bersama Kemdikbud ya. Ya, Kemdikbud ya, kementerian-kementerian. Oke, jadi bikin dokumentasi dan film-film tentang penyuluhan kurikulum Merdeka Belajar ya. Ini lagi rame. Nanti kita bakal banyak tanya lah. Keren banget ini, nanti bisa menjadi tempat untuk mencontoh ya, inspirasi buat kalian dunia entertainment itu seperti apa. Oke, Bang Akmal. Jadi sekarang sibuk di dunia entertainment masih ya? Ya, saya masih sibuk di dunia di balik layar aja. Balik layar ya. Kerjaan apa sih sebetulnya? Sekarang masih di stasiun TV, masih di GTV, pegang di sana megang kameramen. Itu ya terkadang juga ada kerjaan di luar untuk ngerjain TVC, video klip. Ya, TV sekarang gimana sih Bang? Kan kayaknya udah mulai minggir tuh, udah pada lari ke YouTube kemana gitu. Bedanya sama dulu? Memang agak sedikit berbeda sih ya dibandingkan dengan, karena kan era digital udah masuk nih. Acara makin minim atau gimana? Acara juga, karena memang sekarang lebih kayak segmented aja sih. Segmented. Kalau ente megang apa? Kebetulan sih random aja ya. Jadi semua program juga kita ganti-gantian aja. Gitu. Iya. Tapi seru lah ya, jadi keren loh. Iya, gitulah hobi yang terbayarkan. Jadi dari dulu emang hobi ya sama dunia perfilman ya. Hobi. Ya syukurlah, berarti memang sesuai passion ya. Iya, karena kan dulu waktu mau lulus SMA itu kan, yang kita tuju tuh dunia film gitu. Cari tentang mana nih kampus-kampus film, mana nih tentang pelatihan kayak gitu. Jadi waktu lulus itu emang pengen ke dunia entertain. Jadi masuk ke kampus yang memang ke situ. Waktu itu masuk ke kampus mana? Dulu kan sebenarnya pengen ke kampus IKJ ya. Tapi karena memang IKJ kan negeri kan? Negeri, dan memang ya nggak disetujuin lah sama orang tua lah gitu. Akhirnya kita nyari-nyari kampus yang memang yang relevan aja lah. Jadi masuknya kampus? Jadi masuk ke Bina Sarana Informatika. BSI ya? Di Pondok Labu. Ngambil jurusan? Broadcast, dan memang akhirnya sampai lah sekarang ini. Iya, artinya gini, jalan menuju tempat yang kita inginkan itu bisa banyak ya. Iya. Nggak harus lewat negeri, bisa lewat swasta, bisa lewat jalur tertentu, tapi ujungnya sampai juga kan? Sampai juga. Nah, ini pesan nih buat anak-anak nih, jadi jangan putus asa, jangan jangan berpikir sempit bahwa cuma satu jalan menuju tempat yang kita inginkan kan gitu. Betul. Ya, oke. Nah, jadi dari BSI kemudian mulai masuk ke dunia
Nah, di BSI itu kan kadang dari rumah, itu kan di Pondok Labu ya, jauh kan, lumayan dari Joglo ke Pondok Labu tuh makan. Itu pulang pergi itu naik motor? Pulang pergi. Saya berpikiran tuh dulu, aduh gimana ya biar nggak ongkos, biar nggak ini, akhirnya ya nongkrong sama teman-teman aja di sana. Jadi sambil kuliah, sambil kerja juga, ikut-ikut teman, bang syuting dong, gimana dong, ajak dong kayak gitu. Oh jadi pekerjaannya emang ya syuting ngambil? Iya, jadi memang pas kuliah tuh kita udah mulai ikut-ikutan syuting gitu, bantu-bantuin kayak gitu. Angkat-angkat lampu gitu kan? Angkat-angkat lampu, apa, ya di balik layar lah. Wardrobe, barang-barang gitu kita tata-tata. Tapi seru sih emang. Jadi dari situ mulainya tuh ya? Dari situ, ya. Terus dari sampai situ, akhirnya bisa masuk. Karena kan dulu, jadi pengalamannya tuh gini ya. Jadi pengalaman ketika memang masih kelas 3, itu kan saya ngerjain bikin teater di sini kan. Nah, daerah seni itu mungkin udah ada di situ. Kita bikin teater di Yapera waktu itu. Stesa kan namanya dulu kan. Ya. Studi teater siswa. Saya bikin sama Adi Teguh Manemba. Dan di situ, jadi kalau pulang sekolah tuh kadang-kadang buka pakaian terus kita ngamen. Itu dulu waktu masih jadi anak? Masih SMA. Oh iya. Masih SMA ngamen. Oh iya, jadi karena dulu emang yang bikin ente juga ya. Awal banget. Sebelum ada teater ya kan kita bikin Stesa dulu. Stesa. Ngamen. Nah, dari situ dulu niatnya mau kuliah tuh cuma satu sih. Gua mau jadi director. Gitu. Iya. Jadi kita cari tempat kuliah yang di mana ya, yang sekolah film kayak gitu-gitu. Akhirnya di Pondok Labu. Nah, Pondok Labu kita banyak teman di sana, banyak channel ya. Kebuka. Terus syuting apa tuh biasanya tuh? FTV kayak gitu ya, sinetron kadang-kadang video klip. Lumayan tuh ya. Gitu. Nah, jadi banyak channel kenal. Sampai akhirnya kemudian jadi bagian dari TV nasional sekarang. Iya, alhamdulillah sekarang. Udah berapa tahun di TV? TV saya baru masuk tuh 2017 ya, 2017-2018. Udah 5 tahun yang lalu ya. Jadi sebelum pandemi juga udah di situ ya? Sebelum pandemi udah di sana. Gitu. Kita juga kebetulan sekarang punya anak-anak yang memang gelutin bidang itu. Kita bikin tim multimedia namanya. Nah, kita kumpulin anak-anak yang suka sama multimedia. Ya, mereka berkarya lah, latihan gitu. Nanti begitu udah lulus, gampang. Boleh nanti apa? Oke, kita bahas masa lalu. Apa nih masa lalu nih? Seru gitu kalau bicara sama ente itu bicaranya, sebab angkatan ente itu angkatan yang paling unik gitu. Kenapa? Karena angkatan terakhir di generasi pertama, angkatan keempat itu angkatan terakhirnya di zaman Pak Royani kan. Iya kan? Terus 2 tahun tidak ada siswa kan? Iya. Itu miris banget sih itu. Nah, kita mulai begini dulu. Waktu dulu masuk deh, total siswa ada berapa waktu itu seangkatan ente? Sekelas itu waktu itu kita 13. Baru pertama kali masuk 13? Baru pertama kali masuk, 13 orang. Dan udah gitu, ada yang keluar satu, jadi tinggal 12 kan. Waktu tahu, temennya cuma 13 orang. 13 gitu, orang dulu sekolah tuh. Gimana tuh rasanya waktu itu? Iya gitu tuh jadi kayak, ini berpikirannya, karena memang belum masuk lagi kali. Gitu, dulu kan masih sementara saja ya. Gitu kan. Hari pertama apa namanya, MOS ya? MOS. Tapi udah kesini jadi ini emang segini doang. Bisa ngebayangin tuh kelas lega banget tuh ya. Kelas lega banget, dan itu waktu itu kelas kita kan disekat di samping kelasan ente juga kan. Iya, jadi cuma kayak kelas, kita pernah itu ya, satu kelas dibagi 2, pintunya satu kan. Jadi kalau misalkan kita telat itu double kill tuh. Ngelewatin kelas, lewatin 2 pintu. Iya. Jadi ada malunya juga sama kelas sebelah ya. Iya, kalau misalkan kita udah gitu kan pakai triplek aja kan. Triplek kan waktu itu, disekat triplek gitu. Oke. Itu
Itu masa-masa sulit ya. Iya. Pak, waktu itu emang dulu emang masuk sini itu karena apa? Jadi memang tuh kelasan kita semuanya memang ada yang memang masuk sini, ada yang memang niatnya memang karena terpaksa gitu kan. Ada pilihan lain Nah, ya. kalau saya itu dulu karena memang saya kan SMP di Bogor dan tahu-tahu ke Jakarta kan. Jakarta, dan di Jakarta nggak tahu tuh kalau misalkan anak-anak udah daftar sekolah. Maksudnya anak gitu. siapa? Temen Ya teman-teman. Lu udah daftar sekolah? Hah? Emang udah daftar sekolah ya? Udah gitu masuk sekolah. Jadi nggak tahu itu udah masuk sekolah. Nggak tahu masuk sekolah. Ya udah daftar. Waduh, di mana ya? Udah pada tutup kan sekolah kan. Akhirnya orang tua, ya udah di Yapera aja ya. Yapera di mana sih? Jauh juga kan dari rumah kan. Namanya Anurmania aja kali. Anurmania. Belum ada Yapera kali. Belum ada ya. Iya, Anur gitu, Anur. Masih Anurmania waktu itu, ya sama. Yang ngetopnya belum ada Yapera. Dan dulu kan waktu masih itu 2000 berarti 2002 ya. 2002 aneh pas keluar 2002 ya kan. Dan naik angkotnya juga bukan angkot. Memang benar-benar angkot. Naik angkot emang dari mana? Naik odong-odong kan waktu itu kan. Mobil kayak odong-odong gitu. Mobil Japos itu kan. Situ, iya. Iya, jadi mobil odong-odong betul. Jadi kalau sekolah tuh bareng-bareng sama tukang sayur. Orang belanja kayak gitu. Ya, jadi emang terpaksa dong berarti. Waktu itu emang nggak tahu. Waktu itu terpaksa. Nggak tahu. Karena memang nggak ada sekolah lagi, ya udah. Jadi pokoknya waktu itu di sekolahin orang tua aja. Di sekolahin orang tua aja. Masuk begitu. Ya lu masuk sekolah sini. Jadi emang nggak ada teman sama sekali dong? Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Nah, sekolah apa? Masuk, baru kenal sama teman-teman yang pas itu. Masuk baru kenal, dan pas masuk itu juga, oh ini cuma 12 orang. Gak kebayang tuh waktu itu lagi mos kan, baris gitu. Mos. Kan waktu mos tuh waktu itu digabung. Oh, masih digabung. Jadi kelihatannya banyak. Iya. Jadi kelihatan banyak ada SMK, ada ini. Iya, di kamu gabung ya. kan, kamu klase kan. Wah, kita senang-senang aja di mos. Banyak loh siswanya, nggak taunya si SMK semua ya. Banyak kita SMK semua. Aduh. Pas begitu hari pertama masuk setelah mos. Iya dong. Pas hari pertama masuk gitu kan. Setelah mos. Pas bener-bener per masuk kelas kan, per kelas kan. Udah saya masuk ke SMA gitu kan. Masuk. Hah, ini kita segini doang nih. Oh, belum kali masih ada yang masuk kali gitu. Ya udah sampai kelas 3. Nggak nambah-nambah juga. Nggak nambah-nambah juga. Jangankan kelasnya, kelas NT. Yang di bawah aja nggak nambah kan? Nggak nambah. Karena nggak dapet siswa kan? Nggak ada siswa. Betul, itu nggak dapet siswa sama sekali. Nggak ada siswa. Jadi waktu itu aneh kan udah mulai kuliah. Jadi udah nggak tahu menang NT kelas 3, ya kan? Aneh kelas 1. NT lulus, aneh kelas 2 kan? Ya. Di situ nggak ada penerimaan siswa. Bukan nggak ada penerimaan siswa ya, mungkin SMA nggak terpenuhi gitu loh. Nggak ada peminatnya. Nggak ada peminat. Karena waktu itu yang diminati SMK. Oke, SMK mah banyak. SMK lulus bisa kerja, bisa ini kayak gitu. Kalau SMA kan harus kuliah lagi, lagi gitu. Itu jadi masa-masa... image-nya yang masa-masa suram SMA lah ya Pak. Masa-masa suram tuh. Tapi kan 2 tahun kan berturut-turut nggak dapat siswa. 2 tahun. Jadi kita salah satu sekolah yang memang nggak punya adik kelas. Udah tinggal waktu itu masih berapa orang tuh pas kelas 3? Ada masuk lagi 2 orang, jadi sekitar 14 orang. 14. Satu kelas tuh 14 orang. 14 tanpa adik kelas. Tanpa adik kelas. Itu benar-benar sendiri berarti. Iya, dan nguasain sekolah gitu. Wah, nguasain. Masa itu geng SMA tuh paling dikenal waktu itu. Oh iya. Ditambah lagi waktu itu Pak Royani sakit lagi. Pak Royani sakit. Gitu. Jadi waktu kelas berapa Pak Royani sakit tuh? Pak Royani sakit tuh kelas 2. Kelas 2. Jadi sejak kelas 2 nggak punya kepala sekolah juga? Nggak punya kepala sekolah. Dan kita hampir dipindahin ke sekolah lain. Oh gitu? Iya. Pernah? Kelas 2 nih. Karena memang waktu itu kan nggak ada yang ngurusin juga. Kepala sekolah nggak ada. Guru juga mungkin. Guru juga ngajar-ngajar. Karena dari SMK kali ya. Iya, dari SMK juga. Jadi mau dipindahin ke sekolah lain. Mau dipindahin. Berarti udah mau ditutup berarti SMA. Ya waktu itu. Ya udahlah. Kelas 3 lulus, itu kan kita masih kelas 2 kan. Iya. Mau naik kelas 3. Nah, kenaikan itu yang kita mau sebenarnya mau. Ya udahlah. Ya. Dia bilangnya gimana waktu itu dikasih ya terus ngurusin
14 orang itu di kelas 3 mau ngapain juga kan gitu. Iya sih. Nambah beban aja. Bayarin juga anak juga telat juga gitu kan. Anaknya susah diatur. Susah diatur, anak-anaknya bandel-bandel. Akhirnya dipilihlah untuk mindahin. Dan akhirnya waktu itu nggak jadi sih. Nggak ada yang mau sekolah. Mungkin. Wah, kita dulu tuh udah berpikiran tuh, waduh sekolah mana ya yang menerima kita gitu kan. Gitu. Waduh nanti bakalan. Tapi kan itu urusan sekolah lah harusnya. Masa nyari sendiri? Iya, dari sekolah dipindahin ke sekolah kan satu ini kan bedol desa lah gitu. Kita nggak akhirnya nggak juga, berarti kan nggak ada yang mau kan? Mungkin waktu itu nggak ada yang mau atau gimana, jadi nggak jadi. Dan akhirnya lanjut ke kelas 3. Gitu. Dalam kondisi yang yang semakin suram. Karena udah nggak punya harapan. Nggak ada kepala sekolah. Iya. Gimana rasanya? Dan itu waktu itu kalau misalkan kita nggak mencapai nilai 4, berapa tuh ya? 4,0. Waktu itu ada lebihnya tuh. UNBK kan? Dulu mah UN doang. 4,0 berapa waktu itu? Kalau kita nggak mencapai itu, nggak lulus. Kita ngulang lagi. Kalau misalkan 1-2 orang mau ngulang di mana? Nggak ada. Iya ya, dulu waktu UN tuh kan gitu aja. Nggak ada adik kelas kan. Pokoknya kalau nilai kita nggak lebih dari rata-rata itu gitu kan. Misalnya 4, sekian gitu kan. Ngulang lagi, belajar lagi kan. Ngulang lagi. Ya bayangin kalau cuma 2 orang ya. 2 orang ya. Masuk. Ya mungkin teman-teman SMA mungkin banyak yang belum tahu kali ya. Ya zaman sekarang udah enggak. Dulu UN sih sampai juga beberapa tahun belakangan aja baru diubah. Dan mereka ngerasain dan mereka lebih berat tantangannya. Kalau waktu NC kan 4,25 misalnya gitu. Waktu zaman mereka tuh sampai angkat 6,0, 7,0 rata-ratanya. Iya, tiap tahun naik. Itu yang bikin stres sebetulnya. Dan akhirnya makanya UNBK dihilangkan. Iya, UNBK dihilangkan. Karena standar itu memaksakan gitu. Jadi asesmen kan. Iya, akhirnya kemudian berubah jadi asesmen yang lebih inilah jelas gitu. Dibayangin kalau 4 aja bikin stres, apalagi kalau 7,0. Iya. Iya kan? Tapi akhirnya pada lulus semua waktu itu. Akhirnya alhamdulillah pada lulus sih. Karena waktu kelas 3 itu saya ngelihat kondisi kayaknya aduh kok begini aja gitu, nggak ada anak-anak juga nggak ada perubahan ya, anak-anak belajar bercanda gitu. Benar-benar jadi anak apa ya bahasanya, sekolah tuh kan udah kayak nongkrong waktu itu. Ya wajar lah, cuma 1, nggak ada bapaknya juga. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu ngobrol sama pengganti kepala sekolah kan. Pak Suryadi ya, Pak Sudirja. Pak Sudirja kan kepala SMK. Mungkin karena nggak ya. Dialihin ke SMA kan waktu itu. Digabung lah gitu. Sudirja itu. Dan kebetulan saya ngomong di situ di sana dan nggak tahu ya kayak orang apa ngelonong aja gitu. Assalamualaikum Pak. Oh iya, kenapa Mal? Mau ngobrol-ngobrol bisa nggak? Oh ya udah silakan duduk. Udah duduk. Jadi ngobrol kayak teman aja. Iya Pak, jadi kondisinya tuh kayak gini ceritain tentang SMA gitu. Terus sendirian waktu itu? Sendiri. Itu memang didorong sama teman-teman apa emang karena pengen sendiri aja sih? Sendiri aja. Jadi iseng aja. Lagi ini kali. Jadi saya waktu itu sama si Edi buat nemenin ke kantor. Tapi dia mah nggak ngomong apa-apa. Enggak. Cuma nemenin aja. Terus akhirnya dari situ apa yang? Dari situ baru kita diperhatiin tuh. Oh, iya. Di saat kita ngomong, oh iya Mal, makasih udah gini. Jadi tahu, oh SMA tuh kayak gini, kondisinya kayak gini. Dan dari situ baru ada Pak Guru, Pak Purbatin. Oh iya, Pak Purbatin. Sekarang kepala SMP dia ya. Kepala SMP ya. Alhamdulillah ya Pak Purbatin. Assalamualaikum Pak Purbatin. Wah, saya salut sama Pak Purbatin, dia yang ngelamatin kita waktu itu. Nanti kita akan undang Pak Purbatin untuk ngobrol khusus. Wah, itu perlu tuh. Iya. Gimana Pak Purbatin? Jadi Pak Purbatin tuh ya buat nolongin kita waktu itu. Oke. Dia yang nyelamatin kita sih, buat ngurusin semuanya. Sampai akhirnya bisa lulus, bisa ujian. Dan dulu kita ujian itu, nanti ujian di sini numpang atau di sini? Numpang kan?
Dan kerennya itu kita di sini. Oh, di sini. Cuma 14 orang, kita nggak numpang. Wah, keren Pak Purbatin loh. Pak Purbatin tuh perjuangannya. Iya. Karena dulu banyak ngobrol sama Pak Purbatin dengan situasi saat itu kan. Iya. Anak-anak. Gimana nih Pak? Anak-anak 14 orang. Tapi Pak Purbatin kan di SMP waktu itu ya? SMP. Oke. Tapi dia dialihin buat ngajar kita waktu itu ngajar. Oh, sempat ngajar juga. Sempat ngajar juga. Karena emang nggak ada gurunya. Nggak ada guru. Dari SMK, dari SMP, siapa yang mau? Jadi gitu. yang ngajar SMA itu ada guru SMA, SMK gitu. Campur-campur. Tapi akhirnya ya beres juga kan? Beres juga alhamdulillah. Tapi ya kita ngeliat itu kan waktu itu kayak Laskar Pelangi gitu kan. Jadi kita ngeliat flashbacknya, kelasan gua banget nih kayak lu nih. Jadi pas waktu ada film Laskar Pelangi kayak dejavu gitu. Kayak dejavu gitu. Oh iya, pengorbanan terus perjuangan teman-teman sekolah. Jadi kerjaannya anak-anak tuh ngapain aja selama 3 tahun mal? Kan nggak ada kegiatan apa-apa tuh. Nggak ada guru, kita main basket. Gitu misalnya. Nggak ada guru, kita main basket. Terus main kemana, nongkrong kemana, gitu. Oh. Kerjaannya tuh, makanya dari SMA, ya udah anak-anak SMA tuh liar banget ya. Ya karena memang liar banget. Karena memang nggak ada pengawasan ya. Liar banget. Dan tapi memang di SMA itu walaupun kita satu nih. Ya alhamdulillah sih buat kegiatan segala macam itu kita masih bisa. Kayak macam kegiatan OSIS waktu itu apa? OSIS kita pegang buat madingnya. Keseniannya kita pegang. Oh gitu. Teaternya kita bikin di sana. Iya. OSISnya juga dari wakil OSISnya dari SMA kita. Futsal waktu itu lomba-lomba kita masih dapat pulsa. Pokoknya juara semua tuh anehnya. Kenapa? Karena nggak sibuk belajar. Fokus aja urusan itu jadi ya. Oh gitu ya. Jadi fokusnya ya udah aja. Fokus lomba, main-main. Jadi nggak banyak beban ya. Nggak banyak beban. Dan bebannya itu ya di kelas 3 itu aja. Karena itu ancaman tidak lulus itu. Ancaman tidak lulus, baru saya. Waduh. Anak-anak yang lain gimana teman-teman tuh? Sekarang pada bagaimana kabarnya tuh Laskar Pelangi? Alhamdulillah ada teman-teman yang memang udah sukses lah ya. Dari ya saya sih nggak nyangka ya, maksudnya bisa jadi kayak gini gitu kan. Kalau misalkan lihat dari proses saya sekolah kayak dulu gitu kan. Tapi teman-teman bisa berjuang semua sih. Dan ada teman-teman yang sekarang udah kayak muterin keliling dunia gitu. Kan dia kan kerja di kapal pesiar kan. Oh, mantap. Gitu, mantap. Yes. Siapa sih? Ada Kurniadi. Dia udah. Iya, ya jadi memang masa depan itu nggak bisa juga dipastikan dengan kondisi saat ini. Nggak bisa. Gitu. Kita hanya bisa menyusunnya gitu aja. Kalau tentu ya lebih banyak yang baik pasti akan mengarah ke baik. Tapi yang memang kondisinya waktu itu sulit pun juga belum tentu tidak baik kan. Betul. Jadi ada jalan-jalan tertentunya. Karena saya percaya kondisi sekitar kita terjadi karena buah pikiran kita sih. Jadi karena memang sesempit apapun kita, dalam kondisi apapun kita, kalau misalkan kita berpikirnya positif, jadi kekuatan pikiran. Jadi kekuatan pikiran. Jadi apa yang terjadi sama kita, apa yang kita pikirkan. Betul gitu. Iya. Jadi ya jangan kalah ya. Jangan kalah, jangan nyerah. Jangan di saat kita berpikiran sulit, kalau misalkan dulu kita berpikiran oh ya udah mikirin kesulitannya aja. Ya udah. Kalau waktu itu mungkin yayasan nutup jadi atau nggak bertahan atau ya nyerah gitu terhadap SMA, atau mungkin Pak Purbatin nggak datang bantuin kita gitu, mungkin SMA nggak seperti sekarang. Alhamdulillah ya sekarang udah luar biasa. Gitu. Jadi memang waktu itu kuncinya sih sebetulnya. Jadi aja angkatan ente pindah ke sekolah yang lain. Udah nggak ada SMA nih sekarang. Bagusnya masih di kita pertahanin di sana waktu itu. Betul ya. Coba kalau misalkan pindah kan, mungkin udah tutup, udah nggak ada tuh SMA sekarang. Iya, wallahu alam ya. Ya karena kepala sekolahnya nggak ada, siswa nggak ada, kepengurusannya juga digabung tapi sama waktu SMK. Itu pas ente lulus, kemudian baru ada siswa kan?
Iya, jadi ketika memang... Berarti bener-bener nggak sampai putus kan? Kelas 3 itu, kelas 2, kelas 1-nya kan nggak ada. Iya. Nggak ada adik kelas kan. Nah, kan angkatan ente lulus nih. Terus? Dan memang ada perencanaan ketika memang kita udah ini baru buka lagi SMA. Buka lagi. Gitu. Tapi waktu itu kalau nggak salah sekitaran 20-an, 30-an orang yang langsung masuk pada saat itu. Nah, ini masuk pada saat angkatan mereka tuh. Baru? Iya, jadi ngajar, tapi sambil kuliah waktu itu. Jadi taunya itu situasi SMA Yapera berikutnya setelah saya lulus itu, saya taunya di angkatan mereka. Jadi waktu 3 tahun itu missing link gitu. Jadi jadi terputus aneh, ya? Iya, aneh tuh kuliah kan kemana-mana gitu, udah nggak tahu lagi soal Anurmania gitu kan. Nah kan cerita 3 tahun itu yang kemudian kok ada SMA lagi nih, nah yang kemarin iya kan, itu kan Bu Irma kepala sekolahnya. Oh iya, Bu Irma. Iya, nah barulah itu mulai generasi keduanya SMA Yapera sebetulnya sampai sekarang. Luar biasa. Nah itu titik balik lah sebetulnya. Tapi lama juga sih prosesnya, panjang itu sekitar 10 tahunan sampai kemudian masyarakat akhirnya menerima program-program kita saat ini. Alhamdulillah gitu ya. Berkat perjuangan dari ya Bu Irma, Pak Sukron, Pak Lutfi juga termasuk. Pak Lutfi juga ya.